Sepekan aksi menolak naiknya PPN menjadi 12% belum juga reda. Artinya begini, saudara-saudara Majelis Penyelamatan Organisasi. Aksi penolakan PPN menjadi 12% yang digelar kemarin di Bundaran Patung Kuda Jakarta mulanya berlangsung tertib. Yang pertama Republik Indonesia. Namun di malam harinya, aksi ini diwarnai kericuhan. Massa yang sempat bertahan akhirnya berangsur mundur dan membubarkan diri usai polisi menyemprotkan air dari kendaraan water cannon. Aksi yang dimotori oleh mahasiswa seluruh Indonesia ini merupakan bukti keberatan mereka atas kenaikan PPN yang semula 11 menjadi 12% di tahun depan. Kita menuntut Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu yang membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Lalu yang kedua, kita juga mendesak pemerintah untuk akhirnya mereka itu tidak memeras rakyat begitu. Karena hari ini kita merasakan seolah-olah rakyat dijadikan bahan pemerasan, uang-uangnya dipaksa untuk diberikan kepada pemerintah. Dan yang ketiga, kita mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan APBN yang sudah ada dan tidak mengandalkan uang dari pajak rakyat untuk menjalankan program-programnya begitu. Protes dan kerisauan publik jelas berdasar. Karena tak sedikit yang menilai keputusan pemerintah itu akan mereduksi daya beli. Padahal perekonomian dalam negeri tengah lesu juga diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terus terjadi. Bahkan studi Pusat Ekonomi dan Hukum Celius mengungkap naiknya PPN menjadi 12% bakal berbanding lurus dengan kenaikan inflasi. Celius juga menghitung adanya kenaikan pengeluaran kelas menengah hingga 4,2 juta per tahunnya. Langkah Presiden Prabowo dalam menjawab keresahan publik pun dinanti dengan mengeluarkan Perpu. Kalau bisa turun 8-9%, buat apa naik ke 12%? Nah, problemnya sekarang ini kan harusnya narasi dan diskusinya digiring. Kalau Pak Presiden memang berpihak kepada rakyat, berpikir ke sana, sekarang ini pembahasannya adalah mau pakai apa? Merevisi undang-undang HPP-nya. Apakah menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang? Karena dari dasar adanya kegentingan, dasar ekonomi sedang melemah, daya beli merosot, tahun depan yang bisa diandalkan adalah konsumsi rumah tangga dan harus dijaga dengan baik, maka Perpu jadi salah satu yang paling cepat. Namun siap tidak siap, pemerintah sudah memutuskan bahwa PPN menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan stimulus penyerta. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Kini tersisa 4 hari lagi jelang tahun berganti. Akankah Presiden Prabowo bakal menggunakan kuasanya membatalkan penaikan tarif PPN yang jelas-jelas dimungkinkan dan diperkenankan oleh undang-undang? Tim Liputan Metro TV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi turut menanggapi polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Ia mengatakan mendukung keputusan pemerintah tersebut. Adanya rencana penetapan PPN 12% di tahun depan menjadi polemik. Menurut Joko Widodo, penetapan PPN 12% tahun depan merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Disinggung bahwa penaikan PPN 12% sudah diajukan pada masa pemerintahnya. Jokowi mengatakan bahwa penetapan PPN itu sudah menjadi keputusan pemerintah sebab telah diputuskan melalui pembahasan dengan DPR RI. Mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pak, soal pengajuan yang pada periode jenengan itu gimana sih Pak prosesnya? Apanya? Bisa kenaikan PPN 12%? Naik 12% itu. Ya ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan.
sudah diputuskan oleh DPR. Kalau sudah diputuskan oleh DPR, ya pemerintah memang harus menjalankan. Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan yang matang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.